Jadi gimana komen kalian tentang insight gue yang Miss Hilgers tadi ya? Gue belum sempat baca komen-komennya karena ini syutingnya bareng. Cuman tayangnya aja yang beda. Jadi gue belum bisa baca komen-komennya. Tapi kembali ini adalah hubungannya dengan persiapan ketika persiapan Indonesia akan berhadapan dengan Jepang dan juga Arab Saudi. Kalau episode kemarin gue udah ngomong tentang pemain yang nggak bisa tampil terutama Miss Hilgers ya. Dan kita tetap harus memberikan support dan harus pakai otak kita gitu sebelum kita kasih komen-komen yang jelek dan lain sebagainya, terutama ngotorin timelinenya klubnya gitu yang nggak ada apa ya, mas gue nggak ada faedahnya gitu. Nah sekarang gue yang ada di kolom komen gue sendiri ya, karena waktu kemarin hari Selasa itu adalah sterilisasi terakhir rumput dari GBK. Jadi banyak juga teman-teman lain yang juga sudah dapat kesempatan untuk bisa melihat rumput dan juga fasilitas dari GBK. Dan waktu itu karena seperti yang gue ceritakan sempat delay waktu itu gue di pesawat sehingga hari Senin nggak sempat, akhirnya gue hari Selasa. Dan ternyata setelah gue bikin vlog itu, habis itu lapangan udah disterilin. Secara gambar dan secara vlognya nanti kalian bisa lihat di, atau kalian bahkan sudah bisa lihat di Jebret Media TV. Nah ini adalah point of view gue di channel Valentino Jebret dengan wawancara gue tersebut dan juga komen-komen yang kalian tulis di kolom komen dari postingan gue yang ya rame baik yang dari video gue, terus juga ada foto gue yang sambil knee slide, dan kemudian ternyata juga dari GBK sendiri juga ngeposting bagian knee slide yang sambil video, kira-kira gambarannya kayak gitu kan. Nah seperti yang juga pernah gue bikin di episode lain tentang yang namanya stadium ya, yang namanya regulation stadium dan juga security matters, terutama mengenai crowd control. Ketika gue diundang untuk bisa lihat dari GBK, tentu gue sangat sangat excited karena ini pas banget nih dengan concern gue gitu. Apalagi yang namanya timnas ini kan akan mengundang banyak sekali supporter yang akan hadir, sehingga tentu yang tidak boleh dilupakan bukan hanya saja pertandingan, tetapi adalah penonton datang dengan nyaman, pulang dengan selamat, apapun hasil dari pertandingan tersebut. Walaupun tentu kita berharap hasilnya positif untuk Indonesia. Masuk ke sana gue sudah ditemui dengan tim dan juga diterima oleh Pak Hadi, Direktur Umum ya PPK GBK ketika itu. Dan yang jelas kita diajak keliling, dimana dimulai dari ruang ganti, dan ruang gantinya juga itu untuk ukuran stadion yang gue udah sering kunjungi kemana-mana, ini termasuk gede banget loh ya, dan mewah. Ya tentu saja ada AC, terus ada yang buat baju-baju pemain, terus juga ada kolam buat air dingin air panas ya. Tentu buat yang om-om mungkin ngerti ya kolam air dingin air panas, kalau yang bukan di stadion tuh biasanya kalian kolam air dingin air panas di mana. Terus juga ternyata ada tempat buat kamar mandinya yang mewah menurut gue, dengan shower ada sekitar 8 sampai 10 pintu yang ternyata tidak barengan dengan kloset yang buat buang air besar. Di baliknya itu juga ditutup dengan tempered glass hitam yang mewah ya. Dan ternyata buat buang air kecilnya juga ada urinernya sendiri gitu. Jadi wah itu sih benar-benar kayak apa ya, lu kayak mewah lah groundnya. Tapi pasti ada alasannya lah ya. Ditambah dengan warming up pitch juga ada di dalam fasilitas yang kemarin gua sempat lihat itu. Tapi sekali lagi gini, jangan sampai cuman jelang-jelang pertandingan itu kemudian jadi licin, jadi mewah. Mudah-mudahan baik yang menggunakan maupun yang mengelola ini bisa terus menjaga kualitas daripada fasilitas ya. Kemudian gue bisa lihat ya, semuanya kita juga udah tahu ya, single seat dari Stadion GBK sampai 70-80 ribu, gue kurang bisa pastikan tepatnya. Udah namanya single seat, dan gue dengar dari Pak Hadi tersebut katanya untuk pertandingan besok itu di lap satu-satu kursinya guys, di lap satu-satu itu. Jadi bayangin nanti kalau lo yang bisa punya tiket yang udah pakai Garuda ID ke sana, itu hasil dari kerja keras orang yang ngelapin kursi itu satu-satu. Jadi kalau kalian ada yang nginjek kursinya,
Terus apa anarkis gitu, ngangkat kursi, marah-marah, ngelempar gitu. Kalian kebangetan guys. Apalagi sekarang juga dengan adanya Garuda ID kalian bisa kena face detector ya. Nanti gua ceritakan ke fasilitas lain dan itu bisa terjadi. Yang jelas lu keterlaluan kalau sampai lu ngacak-ngacak itu ya. Lalu kemudian kita coba ke VVIP room, tempat biasa kalau presiden hadir di situ bersama para petinggi. Ada juga misalnya Pak Ketum di sana, tamu-tamu VVIP yang di Royal Box, VVIP Royal Box ya, karena ada juga yang hospitality box, itu beda lagi ya. Poinnya adalah di situ bisa makan, di situ bisa dapat fasilitas untuk ngobrol-ngobrol dulu dan kemudian bisa nonton, termasuk juga tribun untuk para tamu-tamu undangan, tidak bukan dengan tiket berbayar tapi undangan, terutama para sponsor. Lalu turunlah kita ke, anyway itu udah lah ya, gambarnya kurang lebih seperti itu. Yang juga hospitality box juga ya mirip-mirip dan itu dijual kalau hospitality box. Akhirnya kita turun melihat rumput. Nah ini kita sekarang bicara rumput. Gua bukan ahli rumput tentunya, tetapi bagaimana kemudian gue mencoba bertanya dari Pak Hadi sendiri tentang kondisi yang ada. Ada sih satu yang miss gue tanya kemarin, apakah ini rumput 100% apa hybrid? Karena setahu gue kalau di luar negeri itu sekarang udah campuran antara rumput yang asli dengan yang sintetis, supaya kalau ada yang memang bopel-bopel, ada yang rusak, itu tidak langsung ke garuk, tidak rusak semuanya. Nah, tapi kemarin dapat gambarannya bahwa pada saat gue turun gue melihat sedang diratain lagi semuanya, karena ini katanya akan jadi finalisasi hari itu. Harus 200 mm maksimal, alias 200 mm berarti 20 ya? Bukan dong, 200 mm berarti 20 cm. Jadi maksimal 20 cm. Kan milimeter di bawahnya sentimeter kan? Jadi 200 mm alias 20 cm. Jadi kalau itu maksimal, kenapa? Supaya pemain pada saat jejak itu poolnya itu terasa ke dalam gitu ya. Dan kemarin gue pakai sepatu tentu nggak pakai pool dong ya. Gue belum dipakai, gue udah pakai pool, viralnya lebih rame lagi ntar. Jadi gue udah ternyata boleh kita ke dalam, bukan cuman yang di garis luar. Dan terasa bahwa itu rumputnya tuh blesek gitu ya, blesek. Terus kemudian sedang diratain semua ya. Ketika kemudian akhirnya gue ada yang posting kan gitu. Akhirnya kan gue coba tuh, tapi gue bukan yang nyerosot gitu. Ntar kalau misalnya nyerosot gue kenapa-napa kan pasti gue yang diomelin kan sama pihak GBK juga. Tapi gue memberanikan diri, itu tidak disetting loh. Lagi ngobrol gue gimmick lah gue untuk kemudian lutut gue ke bawah gitu. Nah kemudian di video yang GBK tuh kan ada komen-komen kan, itu mah lihat tuh dari lututnya Bang Valen berdiri masih kelihatan. Guys, kan ini tebelnya 20 cm ya. Lu ketiban lutut orang yang 90 kilo gitu. Lu berharap itu rumput tetap berada dalam posisi yang sebelum ditiban. Ya nggak mungkin dong, bro. Ya. Oh 18 sampai 20 mili berarti 2 cm ya. 20 cm mah udah kayak ilalang ya. Bener juga. Maaf. 18-20 mili berarti 1,8 sampai 2 cm. Iya kan? Nah, tetapi dia tidak kegorek dan dia tidak jadi lepas gitu. Nah, kalau lu sekarang perhatiin pemain-pemain dunia juga yang knee slide, sebenarnya kan ada bekas sisanya tuh, kayak bekas jalannya gitu kan. Karena ada 2 lutut yang masuk di situ gitu. Jadi memang ada prosesnya, dia blesek dulu tapi nanti kemudian dia bisa normal lagi. Nah, memang kita belum bisa pastikan apakah itu udah fix sempurna apa enggak, tetapi dari apa yang gue lihat kemarin, usaha dari pihak GBK itu yang paling lebih penting menurut gue, karena udah dipersiapkan semaksimal mungkin rumputnya seperti yang lo lihat di IG gue. Terus ada juga yang komennya masih nggak rata tuh, masih ada yang kuning segala macem. Guys, emang kesempurnaan tuh hanya milik kalian kayaknya ya. Kalau kalian lihat yang di TV di Liga Inggris, Liga Italia juga, itu juga tidak semua seijo dan seijo muda yang kalian lihat di TV guys. Percaya sama gue. Karena gue berapa kali juga tur stadion, gue juga lihat gitu. Jadi
ya tidak bisa menyenangkan ekspektasi lu yang sesempurna itu, ya. Lalu juga gue dikasih tahu bahwa seperti gue sering lihat di Eropa juga, ya pada saat pertandingan pun itu akan ditandain kalau yang udah kegorek-gorek gitu karena duel, karena diinjak dan sebagainya. Saat halftime itu memang para pekerja juga harus segera bisa memaksimalkan untuk mengembalikan rumputnya lagi dalam keadaan yang semaksimal mungkin. Jadi itu yang sudah dipersiapkan oleh tim GBK ya. Jadi kita menunggu saja nanti bagaimana pada saat dipakai, mudah-mudahan bisa lebih baik dari yang sebelumnya. Dan satu lagi, apa yang kalian lihat misalnya di luar negeri dan kok berbeda. Nah, kualitas dari kamera itu juga bisa menentukan. Nah, gua nggak tahu spek kamera kita seperti apa dan di luar seperti apa, tapi spek dari kamera itu juga bisa menentukan bagaimana hasil dari warna dari lapangan tersebut, guys. Alright. Terus akhirnya gue tanya lagi, concern gue bukan cuma rumput, tetapi adakah evacuation exit route yang sudah dibikin. Dan ternyata dijawab bahwa semua pintu yang ada di GBK semua bisa berfungsi untuk exit dan juga ada untuk evakuasi. Berarti concern gue checklist karena itu jadi penting. Apalagi 70 ribuan orang. Amit-amit kayak waktu itu ada yang akhirnya bobol bisa masuk. Kan bisa bahaya kalau ada apa-apa kalau keluarnya tidak ada. Kemudian gue tanya CCTV bagaimana. CCTV standarisasinya dari GBK sudah ada. Plus PSSI juga sangat concern sekarang menurut Pak Hadi dari Direktur Umum GBK. Ditambahkan lagi katanya dari PSSI dengan face recognition. Jadi akan kelihatan wajah-wajah kalian nanti bisa disesuaikan dengan yang ada di Garuda ID, mau diperlakukan seperti di luar. Kalau kalian merusuh, kalau kalian tidak punya tiket, kalau kalian melakukan tindakan-tindakan yang dianggap tidak sesuai aturan, kalian bisa di-ban untuk nonton bola. Apakah works apa enggak? Ya itu urusan belakangan, tapi bagi gue berarti udah ada concern, udah ada langkah, udah ada antisipasi, dan udah ada perbaikan yang coba dilakukan untuk mengatasi yang namanya crowd control dan juga antisipasi dari hal-hal yang tidak diinginkan di lapangan. So for that, respect gue berikan untuk pihak GBK dan juga PSSI. Nah, tinggal nanti bagaimana apakah dalam praktiknya juga dibarengi dengan sumber daya yang bisa mumpuni untuk itu. Karena kita lihat di episode gue sebelumnya, control room itu jadi bagian penting sekarang dari stadion. Apalagi kalau lihat film-film Amerika. Pasti semua film apalagi film actionnya ada control roomnya. Nah jadi stadion sekarang juga paling penting control roomnya untuk memperhatikan setiap tindakan orang-orang yang ada di dalam stadion, baik itu penonton, official, pemain dan lain sebagainya. Dan itu isinya adalah orang-orang yang berkompeten, termasuk penganalisa perilaku itu ada di dalam control room. Selain daripada panpel dan juga bagian dari security. Terus perimeternya bagaimana? Karena ada perimeter juga kan. Jadi dikatakan mulai hari ini bahkan yang untuk jogging GBK di hari Rabu ini udah gak bisa dipakai Rabu sore ini. Sampai Kamis dan juga apalagi Jumat. Jadi itu udah harus kosong. Kemudian perimeter 2-nya adalah di luar yang jogging yang biasanya Ibnu Jamil itu lari. Itu juga akan disterilkan di hari H seperti pada saat FIBA World Cup. Jadi hari H juga tidak ada. Jadi mobil tidak akan ada bisa masuk kecuali misalnya mobil VVIP dan juga bis pemain. Jadi kalian juga kalau mau ke GBK parkirnya di Sparks yang ada ambiarnya atau PS yang ada di mana lah pokoknya karena akan di steril lagi. Bapak-bapak GBK dan juga yang kami hormati bapak-bapak di PSSI dan juga para supporter jangan sampai kecewa dengan komentar gue ini. Karena perimeter itu adalah perimeter di ring 1. Termasuk juga tadi mensterilkan di luar. Maka seyogyanya menurut gue sangat beresiko kalau bikin nobar di area itu. Karena pada saat nobar juga bisa mengundang 5.000 sampai 10.000 orang misalnya. Di dalam 70.000 orang. Ketika hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, ada yang harus evakuasi dan sebagainya atau keadaan seperti apapun, ini harus diperhitungkan. Karena sepengalaman gue nonton Piala Dunia, nonton Piala Eropa, nonton Champions League, ada yang namanya fan zone. Nah fan zone itu tidak ada di sekitar stadion. Fan zone itu tidak ada di dalam ring stadion. Fan zone itu ada
jauh dari stadion di tengah kota, di titik yang tidak dekat dengan stadion untuk nonton bareng-bareng. Jadi mudah-mudahan itu bukannya gue melarang atau ngajak untuk tidak nonton di sana, tapi itu sih pertimbangan aja. Mohon jadi pertimbangan bahwa itu masih perimeter yang harusnya steril untuk pada saat nanti penonton keluar dari dalam stadion. Karena nanti pun tidak ada masalah apa-apa, begitu keluar itu kan berarti kan akan bertumpuk kan di antara yang keluar dengan yang memang nonton bareng misalnya. Jadi mungkin perlu dicari titik nonton bareng yang pas, yang akhirnya tidak beresiko terhadap crowd control yang bisa jadi membuat tidak nyaman dan juga mengancam keselamatan kita. Itu aja sih. Jadi jujur ya, gue udah sampaikan tadi mulai dari fasilitas rumput, kemudian juga perbaikan sistem yang dilakukan, upaya yang dilakukan PSSI dan GBK, di mana gue apresiasi. Nah, ada satu concern gue yang tadi, bahwa tidak ada di stadion besar manapun yang bikin nobar itu di area perimeter stadion itu, apalagi tadi udah disterilin. Jadi ini semua gue sampaikan demi kenyamanan kita saat datang dan keselamatan kita saat pulang nonton. Terakhir, mudah-mudahan rumput tidak ada masalah, tapi justru problemnya bisa jadi masalahnya membuat Jepang nyaman malah rumputnya bagus. Malah keenakan dia. Nah, jangan sampai yang knee slide nanti mereka. Jadi pastikan pemain-pemain kita yang mau knee slide itu nanti harus pemain Indonesia. Ya, jangan nanti akhirnya malah pemain Jepang yang ngerasain terus lancar lagi dia. Malah mereka lebih nyaman pakai rumput yang enak ya. Anyway, kita support pokoknya, mau nonton di GBK kek, mau nonton bareng kek, mau kalian lihat di TV kek, pokoknya kita support Indonesia. Khususnya Jebret Media juga akan live reaction. Mulai dari jam hari Jumat, mulai dari jam 5-an nih. Mulai dari jam 4 kita akan live report, ada yang di GBK, ada yang di studio dan ada yang di Kaizen Bekasi. Kita ada acara nonton bareng juga bersama dengan Kent ya, dan juga dari Kemenpora. Itu aja dari gua guys. Di sini udah pada datang buat syuting DP, jadi mereka syuting dulu, habis itu ntar kita tag lagi untuk episode yang lain. Thank you semuanya. Jangan lupa komen, share, like dan juga subscribe. 232 kan sekarang target di minggu ini 233 lah ya untuk Valentino Jebret Channel. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye.